Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Mengawali pengajian online pada kesempatan kali ini, pertama kali saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan limpahan nikmat kepada kita semua, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Semua itu merupakan rahmat Allah. Oleh karena itu, kita sebagai hambanya Allah, sebagai manusia, supaya jangan sampai merasa bosan, jangan sampai lupa untuk bisa selalu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Atas segala pemberian limpahan Allah, nikmat Allah, saya syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan atas amal solehnya para perantara-perantara hidayah, perantara-perantara agama yang telah menjembatani agama Islam ini sehingga bisa sampai kepada kita semua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan kita semua. Semuanya tak lupa saya syukuri dengan kalimat syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Atas kesempatan Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah yang kami hormati, serta adik-adikku semuanya yang sudah menyempatkan waktunya bisa mengikuti pengajian online ini. Tak lupa kami di sini mensyukuri dan mendoakan alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Tetap kita di sini beramal soleh. Tujuan kita, niat kita supaya betul-betul kita niati mukhlis lillah karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabahu. Mengharap rahmatnya Allah dan ingin terhindar dari siksanya Allah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji materi tentang kisah Jurayj, yang mana kisah Jurayj ini bisa menjadi suri toladan, bisa menjadi contoh bagi kita bagaimana takdim kita, bagaimana perbuatan kita terhadap kedua orang tua. Apakah akibatnya di saat kita tidak bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, apalagi menyakiti hati kedua orang tua. Dari kisah Jurayj ini nanti banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, dan tentunya bisa kita jadikan suatu pelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Langsung saja kita buka materinya, yaitu kisah Jurayj, diambil dari Sahih Bukhari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala, dan berkata siapa Al-Laits, hadatsani, cerita padaku siapa Ja'far an Abdurrahman bin Hurmuz. Qal, berkata siapa Abdurrahman. Qala, berkata siapa Abu Hurairah
radhiyallahu an. Qal, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadat memanggil siapa imra'atun perempuan, maksudnya seorang ibu, ibnaha pada anak laki-lakinya, wa huwa adapun dia anak laki-laki, iku fi sauma'atin, di dalam musola atau surau. Musola atau surau ya istilahnya tempat yang biasa digunakan untuk beribadah. Ya, tempatnya ya lebih kecil dibandingkan dengan masjid. Qalat, berkata siapa perempuan, maksudnya ibu, ya Jurej, ibunya memanggil. Anak laki-lakinya tadi namanya Jurej, dipanggil ya Jurej, hei Jurej. Qal, berkata siapa Jurej? Jurej ini berkata maksudnya dalam hatinya, karena kebetulan waktu itu ketika ibunya memanggil, Jurej ini sedang mengerjakan sholat sunnah. Jurej berkata dalam hatinya, Allahumma ya Allah, ummi ibuku, wa sholati dan sholatku. Jurej bimbang. Dalam hatinya dia bimbang, apakah saya harus menjawab panggilan ibu saya atau saya meneruskan sholat saya. Ummi wa sholati. Jurej bingung, bimbang. Qalat, berkata siapa ibu? Ya Jurej, hei Jurej. Ibunya memanggil lagi, yang kedua kalinya. Qala, berkata siapa Jurej dalam hatinya, karena waktu masih sholat, Allahumma ya Allah, ummi ibuku, wa sholati dan sholatku. Ya Allah, apakah saya harus memenuhi panggilan ibu saya atau saya meneruskan sholat saya, ya Allah? Jadi dalam hatinya masih bimbang. Ternyata waktu itu Jurej tetap melanjutkan sholatnya, lebih memilih sholatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Qalat, berkata siapa ibu? Sampai ketiga kalinya. Ya Jurej, hei Jurej. Qala, berkata siapa Jurej dalam hatinya, Allahumma ya Allah, ummi ibuku, wa sholati dan sholatku. Ya Allah, apakah saya harus membatalkan sholat saya ini? Saya harus mendahulukan panggilan ibu saya atau melanjutkan sholat saya, ya Allah? Jadi bimbang dalam hatinya. Terus seperti itu. Dan pada akhirnya ternyata Jurej justru malah memilih meneruskan sholatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Padahal dia waktu itu ya hanya mengerjakan sholat sunnah, bukan sholat wajib. Qalat, berkata siapa ibu? Allahumma ya Allah, la yamutu, tidak mati. Maksudnya jangan matikan kau ya Allah. Siapa Jurejun Jurej, hatta yandura, sehingga melihat dia Jurej, hatta yandura, sehingga melihat dia Jurej, fi wajhil mayamis, di dalam wajahnya pelacur. Maksudnya jangan sampai engkau matikan Jurej sebelum Jurej mendapatkan fitnahnya seorang pelacur, atau mendapatkan fitnahan dari seorang pelacur. Ini karena ibunya merasa jengkel, ya. Orang kalau sudah jengkel itu biasanya kalau tidak bisa mengendalikan emosinya, sehingga yang keluar apa? Ucapan jelek, doa yang jelek, ya. Nah, termasuk ibunya Jurej sendiri, ya, karena anaknya sudah dipanggil 3 kali, Jurej, hei Jurej, hei Jurej, sampai 3 kali.
ternyata Jureid tidak menjawab panggilan ibunya. Jureid lebih memilih melanjutkan sholat sunnahnya. Sehingga akhirnya keluarlah doanya seorang ibu. Yang kebetulan waktu itu ibunya mendoakan jelek kepada Jureid. Ya Allah, jangan matikan Jureid sebelum Jureid mendapatkan fitnahnya seorang pelacur. Menjumpai seorang perempuan yang tunasusila. Doa ibunya seperti itu. Akhirnya betul, setelah sekian lama, wakanat dan ada takwi bertempat ila sauma'atihi pada musolanya Jureid atau pada suraunya Jureid, sapa ra'iyatun, penggembala perempuan. Maksudnya seorang pelacur, yang selalu datang ke tempat Jureid beribadah, dan di situ selalu bertemu dengan seorang penggembala kambing. Tara'a, menggembala dia ra'iyah al-ghanama pada kambing. Al-ghanama pada kambing. Singkat cerita, fawaladat, maka melahirkan siapa ra'iyah, perempuan penggembala tadi atau pelacur tadi. Fakila, maka dikatakan laha pada ra'iyah atau penggembala tadi, penggembala perempuan atau seorang pelacur tadi, mimman, dari siapa, hadal waladu, ini anak. Ini anaknya siapa? Hasil perzinahan dengan siapa kamu? Kok bisa sampai melahirkan seorang anak? Siapa bapaknya? Jadi singkat cerita, ternyata di dekat atau tempat suraunya Jureid, di situ ada seorang pelacur yang berzina dengan penggembala kambing. Perempuan ini juga termasuk penggembala juga, cuman dia juga sebagai seorang pelacur. Singkat cerita, perempuan ini, pelacur ini, dia hamil sampai pada akhirnya melahirkan seorang anak. Kejadian ini akhirnya diketahui oleh penduduk kampung, tahu semua. Kebetulan tempatnya, kejadiannya yaitu di dekat musolanya Jureid atau suraunya Jureid, yang mana Jureid biasa melakukan ibadah di situ. Sehingga waktu itu beberapa warga menanyakan, anak siapa ini? Mana bapaknya? Nah, ketika perempuan pelacur ini ditanya seperti itu, qalat, maka menjawab siapa perempuan atau ra'iyah, perempuan penggembala tadi atau pelacur tadi, min Jureid, dari Jureid. Oh, anak saya ini bapaknya adalah Jureid. Saya hamil gara-gara Jureid ini. Jureid yang telah menjima saya. Nazala, maka turun dia Jureid. Nazala, maka turun dia Jureid min sauma'atihi, dari musolanya Jureid atau dari suraunya Jureid. Akhirnya ketika Jureid dituduh telah berbuat zina atau menyetubuhi perempuan penggembala tadi, itu pelacur tadi, Jureid akhirnya turun dari suraunya. Yang kebetulan waktu itu penduduk kampung itu sudah termakan hasut dari pelacur tadi. Sehingga dalam riwayat diceritakan waktu itu suraunya Jureid itu sampai dibakar, sampai dihancurkan. Sehingga akhirnya Jureid pun sampai diusir. Gara-gara difitnah apa? Dituduh menzinai
perempuan penggembala tadi. Gitu. Nah, akhirnya waktu itu Jurayj turun dari suraunya karena suraunya dibakar, dihancurkan oleh massa. Gitu ya. Nah, kemudian qala berkata siapa Jurayj. Aina di mana? Hadihi ini perempuan. Allati yang taz'umu mengaku dia. Anna sesungguhnya waladaha anaknya perempuan iku li bagiku atau karenaku. Jadi karena waktu itu perempuan itu mengaku kalau dia sudah dihamili oleh Jurayj sehingga menghasilkan seorang anak, ya. Sehingga penduduk kampung pun tahu, sehingga akhirnya penduduk kampung pun merusak suraunya Jurayj. Jurayj disuruh turun, suruh keluar, ya. Nah, bahkan diusir ceritanya waktu itu Jurayj, ya. Nah, kemudian waktu itu penduduk kampung yang sudah emosi, ya, sudah menghancurkan musholanya tadi, ya, bahkan mau mengusir Jurayj, gitu ya. Tapi akhirnya Jurayj turun dari musholanya kemudian menanyakan, nah sekarang mana perempuan yang mengaku kalau anaknya itu bapaknya adalah saya? Mana? Tunjukkan. Yang kebetulan waktu itu juga Jurayj menanyakan mana bayinya, mana anaknya, ya. Mana anaknya perempuan tadi, yang masih bayi, baru dilahirkan, ya. Qala berkata siapa Jurayj? Ya babus, wahai anak, man abuka, siapa bapakmu? Akhirnya waktu itu setelah ditunjukkan, yang ceritanya waktu itu kebetulan, ya, anak tadi atau bayi tadi berada di pangkuan ibunya atau perempuan tadi yang pelacur tadi, ya. Oleh Jurayj dihampiri, ya, oleh Jurayj ditanya, padahal bayi itu ya masih belum bisa bicara, ya. Namanya bayi baru lahir, ya, bisanya cuma nangis, tapi oleh Jurayj tetap ditanya, ya babusu man abuka, siapa bapakmu? Nah, yang sebelumnya waktu itu juga Jurayj berdoa kepada Allah supaya Allah menunjukkan kebenaran. Akhirnya qala berkata siapa anak? Ternyata anak yang masih kecil, yang masih bayi tadi, nah, ternyata bisa bicara. Qala berkata siapa anak? Ra'il ghanami, penggembala kambing. Oh, bapak saya penggembala kambing. Nah, akhirnya waktu itu ya terungkaplah sudah. Nah, ternyata pengakuan pelacur tadi adalah pengakuan yang dusta. Yang akhirnya pada waktu itu langsung penduduk kampung pun meminta maaf kepada Jurayj. Bahkan pemimpinnya kaum tadi atau pemimpin kampungnya Jurayj tadi bahkan mau menggantikan, ya, mau menggantikan suraunya, mau dibuatkan lagi terbuat dari emas. Tapi waktu itu Jurayj menolak. Jurayj minta ya dibuatkan mushola atau surau ya seperti biasa. Karena waktu itu ya sudah kadung dirusak, sudah kadung dihancurkan oleh massa karena terhasut emosi, ya. Sehingga akhirnya suraunya Jurayj dihancurkan. Nah, dari cerita Jurayj ini yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa Bapak, Ibu-ibu saudara jamaah atau adik-adikku pra remaja semuanya di sini menunjukkan bahwasanya doanya orang tua itu mustajab. Walaupun kita sebagai seorang anak, ahli ibadah, ahli sholat sunnah, ahli puasa, ya, hubungan dengan Allah baik, tapi ketika kita menyakiti hati seorang ibu atau hati kedua orang tua, kalau ibunya mendoakan jelek, orang tuanya mendoakan jelek, maka doanya mustajab. Jadi amal ibadah kita ya sia-sia, percuma, ya. Kenapa? Karena menyakiti hati kedua orang tua, apalagi menyakiti hati seorang ibu, itu juga sudah bisa membuat murka Allah.
sehingga doanya ibu mustajab. Juraij padahal ahli ibadah, ahli sholat sunnah, ya. Nah, tapi pada akhirnya juga doa ibunya dikabulkan oleh Allah. Ya. Kenapa? Karena Juraij sudah melukai, membuat jengkel kepada ibunya. Ketika dipanggil 3 kali, tidak mau menjawabnya. Padahal dia mengerjakan sholat sunnah. Ya. Nah, oleh karena itu, dari cerita ini, ya, marilah kita supaya selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Para bapak, ibu, saudara jamaah yang kami hormati, dan juga adik-adikku para remaja semuanya, dari beberapa hadis, ya, atau kisah, ada beberapa keutamaan, kefadolan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam hadis disebutkan, yang pertama, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua akan diterima amal baiknya dan diampuni dosa-dosanya. Jadi dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis ada 5 keutamaan atau kefadulan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama, diterima amal baiknya dan diampuni dosanya. Sebagaimana firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 16, Allah berfirman, ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Al-ayat surah Al-Ahqaf ayat 16. Mereka itu orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, mendoakan orang tua, ya, adalah orang-orang yang Allah terima kebaikannya, amal mereka diterima oleh Allah, dan juga Allah mengampuni kejelekannya. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, kefadolan orang yang berbuat baik kepada orang tua akan diterima amal baiknya dan juga diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan pahala yang besar membandingi pahala jihad dalam agama Allah, fi sabilillah. Di dalam Sahih Muslim dijelaskan, An Abdullah bin Mas'ud qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amalu afdal? Qala as-salatu li waqtiha. Qala qultu summa ayu? Qal birrul walidain. Qal qultu summa ayu? Qal al jihadu fi sabilillah. Rawahu Muslim. Dalam hadis Muslim dijelaskan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud tanya pada Nabi, Nabi, manakah amalan yang lebih utama, Nabi? Nabi menjawab, as-salatu li waqtiha. Salat pada waktunya, tepat waktu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud tanya lagi, qal qultu, ya, summa ayu? Ya. Lalu Nabi menjawab, qal birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, kemudian tanya lagi yang ketiga kalinya, Abdullah bin Mas'ud, Nabi menjawab, yaitu jihad dalam agama Allah. Jadi berbuat baik kepada kedua orang tua itu termasuk amalan atau pahala besar yang bisa meninggi orang jihad dalam agama Allah. Yang ketiga, keutamaan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua, dia akan mendapatkan ridho Allah. Sebagaimana yang tercatat dalam hadis Tirmizi dijelaskan, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Jadi ridhonya Allah, senangnya Allah di dalam ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga bersama murkanya kedua orang tua. Jadi yang ketiga, keutamaan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua mendapat ridho Allah. Kemudian yang keempat, orang yang berbuat baik kepada orang tua, dia akan menjadi sebab atau perantara terkabulnya doa. Seperti ceritanya 3 golongan tadi, atau 3 golongan yang sudah kita kaji dalam sesi sebelumnya, ya. Karena dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, salatu da'watin mustajabatun la syakka fihinna da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walidi ala waladihi. Jadi ada 3 doa yang mustajab, doanya tidak ditolak oleh Allah. Tidak ada ragu-ragu di dalamnya, yaitu doanya orang yang dianiaya, doanya orang musafir, yang ketiga doanya orang tua terhadap anaknya. Jadi yang keempat, keutamaan orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua akan menjadi sebab atau perantara terkabulnya doa. Kemudian yang kelima,
keutamaan orang yang berbuat baik kepada orang tua akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Ya, dalam hadis Baihaqi dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah wa in kana wahidan fa wahidan. Jadi kata Nabi, barang siapa yang pagi-pagian dia taat, ya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ya, maka pagi-pagian dia sama juga atau sama halnya dengan membukakan 2 pintu surga. Jadi surga itu terdiri dari beberapa pintu. Nah, dengan berbuat baik kepada kedua orang tua berarti dia sudah membuka pintu surganya. Wa in kana wahidan fa wahidan. Jika ada satu kedua orang tuanya, maka dia berbuat baik kepada satu orang tuanya, salah satu dari kedua orang tuanya, maka dia sama halnya juga membuka 1 pintu surga. Nah, jadi kita semua, ya, yang masih punya kedua orang tua, maka kewajiban kita supaya selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian yang perlu kita ingat, selain kita mendapatkan keutamaan, keistimewaan karena kebaikan kita kepada kedua orang tua, juga kita harus ingat bahwasanya kalau kita berani kepada kedua orang tua sampai menyakiti hati kedua orang tua, itu juga ada akibatnya, ada ancamannya. Bahkan dalam beberapa hadis ada 5, ya, akibat durhaka kepada kedua orang tua. Yang pertama, yaitu orang yang berbuat durhaka pada kedua orang tua termasuk perbuatan dosa besar. Di dalam Sahih Bukhari dijelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbari kabairi. Qulna bala ya Rasulullah. Qal al-israku billah wa uququl walidain. Al-hadis riwayat Bukhari. Suatu saat Nabi bercerita kepada para sahabat, "Hei sahabat, kalian mau tahu enggak dengan lebih besarnya dosa?" Lalu sahabat menjawab, "Oh iya, bala ya Rasulullah, ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menjawab, yaitu al-israku billah wa uququl walidain. Dia menyekutukan Allah dan juga dia menyakiti kedua orang tuanya. Maka jangan sampai kita berani kepada kedua orang tua, karena itu termasuk dosa besar. Yang kedua, akibat kita menyakiti kedua orang tua atau berbuat jelek kepada kedua orang tua, tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Salah satu la yandurullah azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah al-aqu liwalidayhi wal mar'atu mutarajjilah wad dayuth. Dalam hadis Nasa'i dijelaskan bahwasanya ada 3 golongan Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Artinya kalau Allah tidak melihat dengan penglihatan rahmat, berarti Allah akan menyiksa atau Allah murka. Yaitu yang pertama, orang yang menyakiti kedua orang tuanya, perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian yang ketiga, orang yang dayus. Yang ketiga, akibat orang yang menyakiti kedua orang tua, berbuat jelek pada kedua orang tua, yaitu dia tidak akan bisa masuk surga. Dalam hadis Nasa'i dijelaskan, wa salasatun la yadkhulunal jannah al-aqu liwalidayhi wal mudminu alal khamri wal mannanu bima ata. Jadi ada 3 golongan tidak akan bisa masuk surga, yaitu al-aqu liwalidayhi, orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang membiasakan minum arak, wal mudminu alal khamri. Kemudian yang ketiga, wal mannanu bima ata, orang yang mengundat-ngundat terhadap pemberian yang sudah dia berikan. Yang keempat, akibat atau ancaman orang yang berbuat jelek kepada kedua orang tua atau menyakiti kedua orang tuanya, yaitu dia akan mendapatkan siksa sewaktu di dunia atau dicepatkan siksanya di dunia. Di dalam hadis Hakim dijelaskan, an Abi Bakrah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu dunubi yuakhirullahu ta'ala ma syaa minha ila yaumil qiyamah ila uququl walidain. Jadi setiap beberapa dosa oleh Allah itu akan diakhirkan siksanya sampai menunggu hari kiamat. Tapi ada pengecualian. Ila uququl walidain, kecuali dosa menyakiti kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayatid qabla al-mamati. Nah, sungguhnya Allah akan menyegerakan, mencepatkan terhadap orang yang menyakiti kedua orang tua selama hidupnya sebelum dia mati. Seperti ya kisah Jurayj tadi. Itu sebagai contoh bahwasanya walaupun orang itu baik, ahli ibadah, tapi kalau sudah menyakiti kedua orang tua,
maka dia akan mendapatkan kejelekan. Kemudian yang kelima, orang yang berbuat jelek kepada kedua orang tua akan mendapatkan murka dari Allah. Sebagaimana dalam hadis Tirmidzi sudah dijelaskan, an Abdullah bin Amr an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridul rabbi fi ridul walidi wa sakhatur rabbi fi sakhatil walidi. Ridho Allah, senangnya Allah itu bersama ridhonya orang tua, di dalam ridhonya orang tua. Sedangkan murka Allah itu dalam murkanya kedua orang tua. Oleh karena itu, para bapak, ibu, saudara jamaah yang kami hormati dan juga adik-adikku para remaja semuanya, marilah kita yang masih hidup, yang masih mempunyai kedua orang tua, apalagi kedua orang tua kita masih hidup, kesempatan kita, perbaikilah. Ya. Selalu minta kedua orang tua kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Beruntunglah orang yang masih punya kedua orang tua, kemudian dia bisa berbuat baik. Kenapa? Karena disitulah kesempatan untuk bisa meninggikan derajat surganya. Dan disitulah dia punya doa mustajab, yaitu doanya kedua orang tua. Jangan sampai sekali-sekali kita menyakiti, menghina, apalagi sampai berani kepada kedua orang tua. Jangan sampai. Kenapa? Karena hidup kita tidak akan barokah, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita ingin sukses, hidup kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka perbaikilah kedua orang tua kita dan seringlah minta doa kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan kita doakan mudah-mudahan kedua orang tua kita selalu diberikan hidayah oleh Allah, ditetapkan dalam keimanan, sehingga pada akhir hayatnya kita bisa meramut, kita bisa menjaganya sampai husnul khatimah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Demikianlah penyampaian materi kisah Juraij yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.